sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita yang kita terima bisa bermanfaat dan pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Di sini siapa yang biasanya memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin berdoanya. Mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih. Ini kok ada dua bangku kosong yang nggak masuk, ini siapa, Is? Ini yang belakang Irma Atul, kemudian yang depan ini dan Surya, Bu. Irman Atul nggak masuk, kenapa? Kemarin katanya sakit, Bu. Waktu saya WA kemarin katanya sakit. Sudah berapa hari nggak masuk? 1 hari. Baru hari ini aja ya? Ada suratnya? Ada, Bu. Boleh lihat? Di sini. Terima kasih ya. Irma Atul sakit. Sakit apa ya? Irma Atul sakit ya. Siapa yang sakitnya tadi nggak masuk? Ada Surya, Bu. Adam Surya. Kenapa nggak masuk ini? Katanya ada acara keluarga itu, Bu. Ada suratnya? Katanya menyusul, Bu. Ya sudah, kalau begitu ibu absen semuanya saja ya. Adam Surya tadi sakit. Oh, izin kepentingan keluarga. Afina Fitriani Hanis Putri ada ya. Difta Iza ada. Fitrotun Nafisa Aulia ada. Irma Atul sakit. Iswatun Hasana ada. Muhammad Abdillah ada. Rahmat Agung Firmansyah ada. Rizky Anastasia ada ya. Setia Panca Indra Bekti ada. Vivi Hidayatun Nikma ada. Wahyu Fajar ada. Yudita Istihani ada. Yuwan Salsabila ada. Zahra Ayu ada. Jadi yang nggak masuk ini dua, Irma Atul Nuvianti karena sakit dan Adam Surya ada kepentingan keluarga, betul? Betul, Bu. Apa ada yang belum ibu panggil tadi? Sudah semua ya? Memang sekarang itu rawan sakit. Jadi karena ini pergantian musim kemarau ke musim hujan. Kalau kita telat makan atau kita itu keluyuran, kelayapan, kehujanan, maka tubuh kita itu mudah sekali kena penyakit. Jadi kita harus benar-benar menjaga tubuh kita. Karena kalau kita ketinggalan pelajaran satu kali saja, maka kita akan ketinggalan materi. Apalagi kita akan ujian tengah semester. Kalau kita ketinggalan materi kan nilai kita di akhir kurang maksimal ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga tubuh kita supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus. Paham semuanya? Paham, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ibu mau membacakan peraturan yang ada di kelas ibu. Yang pertama, kalau ibu sudah masuk kelas kurang lebih 15 menit, tidak boleh ada lagi yang masuk kelas lagi, kecuali kalau ada dispensasi, maka ibu akan bisa menerima. Tapi kalau nggak ada dispensasi dan ada yang telah masuk kelas, maka ibu akan memberikan konsekuensi kepada orang tersebut. Paham? Paham, Bu. Yang kedua, jika ada yang mengantuk atau sakit, silakan angkat tangan dan izin ke ibu. Kalau ngantuk, Bu, izin saya mengantuk, boleh nggak saya cuci muka? Maka kalian akan ibu persilakan basuh muka, dan setelah itu langsung kembali ke kelas dan bisa fokus ke pembelajaran. Kalau yang sakit, Bu, izin saya sakit, boleh nggak saya istirahat di UKS? Maka ibu akan persilakan kalian istirahat ke UKS. Jadi ibu tidak memperbolehkan tidur di kelas dengan alasan apapun, meskipun sakit juga nggak boleh tidur di kelas. Paham? Paham, Bu. Yang ketiga, ibu menerapkan sistem poin, di mana siapa yang berani bertanya, berani menjawab pertanyaan dari ibu, maka akan mendapatkan poin plus dari ibu. Nah, di kemana poin tersebut? Maka poin tersebut itu akan ibu alokasikan ke nilai akhir kalian. Jadi, ibu akan mencari nilai akhir kalian dari 3, dari kehadiran,
dari nilai UTS dan UAS, dan dari keaktifan kalian di kelas. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Kalau gitu silakan kalian tutup buku tulis kalian semuanya. Ibu ingin melihat apakah kalian itu masih ingat nggak tentang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai abad ke-20. Ibu mau tanya sih kepada kalian, negara Eropa yang berhasil menjajah Indonesia itu mana saja? Yang bisa boleh angkat tangan dulu. Saya, Bu. Ya silakan Iis, mau menjawab? Portugis, Spanyol, Belanda, sama Inggris. Betul. 1 poin untuk Iswatu Mahasana. Yang lainnya jangan mau kalah ya sama Iis ya. Jadi bangsa Eropa yang berhasil menjajah di Indonesia itu ada 1 Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan Inggris. Kok bisa bangsa-bangsa Eropa ini kok bisa masuk di Indonesia? Siapa yang tahu? Jangan jawab dulu. Siapa yang tahu? Tuh, kok diam saja? Dapat poin nggak ini? Ayo, nggak ada yang berani jawab? Iis, mau coba menjawab? Saya mau izin menjawab. Ya, silakan Iis. Karena waktu itu ada penjelajahan samudra, maka dari itu sampai ke Indonesia. Jawaban Iis sudah hampir benar tapi kurang lengkap. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Iis? Iya, Vivi? Betul. Jadi pada abad ke-16 di wilayah Eropa, Konstantinopel itu menjadi tempat dagang Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu mendapatkan dagangan-dagangannya itu di Konstantinopel. Tapi ketika itu Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, itu mereka melarang bangsa Eropa mendapatkan dagangannya di Konstantinopel lagi. Nah, ketika itu kan bangsa Eropa itu sangat butuh ya rempah-rempah, barang dagangan yang lainnya. Jadi mereka itu mencari daerah mana ya yang kira-kira menghasilkan rempah-rempah. Dan akhirnya dari itu mereka melakukan penjelajahan samudra sehingga mencapai Indonesia pertama kali, yaitu wilayah Di itu ya, Bu, di Maluku ya kalau nggak salah. oleh siapa? Siapa negara yang pertama kali sampai ke Maluku? Portugis. Portugis yang pertama kali sampai di Maluku. Jangan lupakan ya, harus ingat ini. Kemarin kan kita sudah belajar. Paham? Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Yang ketiga, Ibu mau bertanya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia ya. Sebutkan salah satu saja perlawanan yang pernah terjadi di Indonesia. Kan ada banyak, ada perang Aceh, ada Diponegoro, ada perang Patri, dan lain sebagainya. Tolong kalian sebutkan satu saja dan strategi apa yang mereka gunakan dalam perlawanan tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Tuh. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya lagi boleh nggak, Bu? Sebentar Iis, nunggu yang lainnya dulu ya. Siapa lagi ini? Ayo. Tak panggil dari absen saja. Rizky, bisa? Gak bisa? Wahyu Fajar, gak bisa juga. Yuan, gak bisa ya. Sudah, kalau gitu Iis saja gak apa-apa. Gimana Saya Iis? harus jawab ya, Bu. Itu Ya. Rapatri. Ya, Rapatri menggunakan Eh, strategi. strategi perang gerilya. Benar nggak, Bu? Betul. Bisa dijelaskan lebih lengkapnya nggak? Perang Patri itu terjadi antara kaum Patri dan Adat. Itu sih, Bu. Ya betul. Jadi Iis kan sudah mencontohkan perang Patri ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perang Patri. Perang Patri itu perang yang terjadi antara kaum Patri dan kaum Adat. Siapa sih kaum Patri itu? Kaum Patri itu sebutan untuk ulama-ulama yang ada di sana. Jadi ketika itu kaum Patri itu merasa bahwa adat istiadat di wilayah Sumatera itu kayak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mereka ingin memperbarui untuk kembali ke ajaran Islam. Nah, kaum adat itu nggak terima, kok bisa ya adat istiadat yang sudah kita jalankan dari dulu kok bisa begitu saja
Jadi dengan taktik perang gerilya itu kaum Padri itu berhasil memukul mundur Belanda. Tapi karena Belanda kan sudah diiming-imingi wilayah Minangkabau, jadi mereka itu tidak mau begitu saja kalah. Sehingga mereka mencari cara bagaimana ya agar aku itu nggak kalah telak gitu dari kaum Padri. Sehingga mereka memikirkan dan ketemulah taktik diplomasi. Sehingga mereka itu melakukan diplomasi sehingga berdamai. Paham? Ada yang ditanyakan? Apa sih hubungannya dengan materi kita saat ini? Kita saat ini membahas tentang dampak penjajahan. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ada berbagai bidang, dari bidang budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kayak gitu. Kita akan nanti belajar tentang itu. Apa hubungannya dengan materi kita saat ini? Kemarin kita sudah belajar bareng-bareng tentang bagaimana kondisi Indonesia pada masa penjajahan. Apa saja kebijakan-kebijakan bangsa Eropa yang diterapkan di Indonesia. Nah, dari yang kita pelajari kemarin, pasti kita akan menemukan dampak dari adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Paham? Sekarang kita akan memasuki ke materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak budaya. Dampak budaya yang pertama yaitu adanya kata serapan. Apa sih kata serapan itu? Ada yang tahu kata serapan itu apa? Ya, Iis terus ini yang lain gimana ini? Gak pengen poin lah ini. Ya Iis, gimana Iis? Kata serapan itu apa? Serapan itu bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Betul, jadi kata serapan itu bahasa asing yang masuk ke Indonesia dan kita integrasikan menjadi bahasa kita. Dan itu tuh kenapa ada kata serapan sebagai dampak budaya dari penjajahan? Iya, karena bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa itu dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Nah, ketika mereka menjajah Indonesia, itu mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti Inggris menjajah bangsa Indonesia menggunakan bahasa Inggris, Portugis menggunakan bahasa Portugis, Belanda menggunakan bahasa mereka, Spanyol juga menggunakan bahasa mereka. Jadi berabad-abad mereka menjajah Indonesia, kita itu mendengar bahasa mereka yang diucapkan di Indonesia. Jadi di kepala kita itu sudah familiar gitu dengan bahasa mereka, sehingga bahasa kita itu mengadopsi dari bahasa mereka. Seperti kata sepatu. Yang pertama yaitu sepatu. Sepatu itu ternyata bukan bahasa asli Indonesia, tapi mengandung kata serapan dari bahasa asing. Dari bahasa apa itu? Dari bahasa Portugis. Dari kata sapato. Nah, dari kata sapato tersebut itu diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang menjadi kata sepatu. Seperti itu. Sekarang kalian ditugaskan untuk mencari kalimat kata-kata yang mengandung kata serapan bahasa asing yang ada di sekitar kalian. Bisa mencari di buku, di HP boleh, tapi kalau mencari di HP nggak boleh buka yang lain, harus mencari kata serapan saja. Paham? Ibu tunggu 2 menit dari sekarang, silakan mencari. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah 2 menit kok. Sekarang ibu mau kalian maju untuk menuliskan kata-kata yang sudah kalian temukan. Siapa yang siap maju? Iis lagi. Saya Kok Iis lagi? Ayo lain ini gimana ini? Ayo dong, harus aktif. Kan ibu tadi sudah bilang kalau kalian aktif pasti nilai akhir kalian juga bagus. Gimana? Ada yang masih mau maju? Ya udah ini saja, silakan Iis maju Iis.
bagikan ya. Silakan dicatat di buku catatan kalian. Sudah? Tepuk tangan untuk Iis ya, karena sudah berani maju ke depan mewakili kalian semuanya. Di sini Iis menentukan beberapa kata serapan kata bahasa Indonesia yang mengandung kata serapan dari bahasa Eropa. Yang pertama yaitu bangku dari kata banco, pakai C dari negara Portugis. Ada juga kelas dari kata kelas yang mengadopsi dari bahasa Belanda. Ada juga pistol dari kata pistol, O-nya 2, pistol dari bahasa Belanda. Ada juga sandal, A-nya dari kata sandal, A-nya 2, mengadopsi dari bahasa Belanda juga. Juga ada kata buku. Buku ini mengadopsi dari bahasa Inggris dari kata book. Ada juga telepon, mengadopsi dari Inggris dari kata teleponing, kurang T, teleponing. Silakan dicatat, sudah dicatat tadi semuanya? Sudah ya? Nah ini beberapa kata bahasa Indonesia yang mengandung kata serapan dari bahasa asing yang sebagai dampak budaya dari adanya penjajahan bahasa Eropa di Indonesia. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau gitu ibu lanjut ke dampak budaya selanjutnya, yaitu adanya tari dansa. Siapa di sini yang tahu tari dansa itu gimana? Tari dansa itu pada masa Eropa itu mereka digunakan di setiap pesta. Jadi ketika mereka pesta-pesta itu mereka selalu ada tari dansa. Nah ini juga masih bisa kita jumpai ya saat ini di kota-kota besar, di kota metropolitan itu banyak sekali pesta-pesta yang menggunakan tari dansa. Selain itu juga masih ada musik keroncong. Pasti semua tahu kan ya musik keroncong. Di sekolah kita juga ada kan grup musik keroncong yang bernama grup jagang. Nah itu juga ternyata musik keroncong itu merupakan dampak dari adanya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Musik keroncong itu dari mana? Dibawa oleh negara mana? Oleh negara Portugis. Jadi budaya yang bisa kita sebagai dampak penjajahan itu musik keroncong dari Portugis. Berarti musik keroncong itu bukan musik tradisional Indonesia ya? Iya, bukan musik asli Indonesia, tapi dari bawaan Portugis. Ketika Portugis datang ke Indonesia, mereka itu membawa budaya mereka ke Indonesia. Nah itu salah satunya itu musik keroncong tadi. Selain itu juga adanya bangunan dengan gaya barat. Bangunan atau arsitektur dengan gaya barat. Nah ini masih banyak sekali kita jumpai di wilayah Indonesia saat ini. Seperti di Kota Tua di Jakarta, itu kan ada bangunan-bangunan yang di Kota Tua. Nah itu bangunannya itu gaya arsitektur barat. Nah karena pada saat itu Jakarta kan Batavia. Nah di Batavia itu adalah pusat pemerintahan. Nah itu dibangunnya bangunan dengan gaya arsitektur barat. Nah, sekarang kita juga masih menjumpai dan bahkan itu menjadi sebuah wisata. Sehingga kita masih mudah sekali menemukan gaya arsitektur barat di sana. Kita bisa bareng-bareng ke sana ya, karena ada waktu ya. Dampak budaya, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada. Kalau gitu kita lanjut ke dampak selanjutnya. Sudah dicatat ya Ibu? Dan dulu. Ibu hapus ya. Yang kedua, yaitu dampak politik.
provinsi dan banyak kabupaten di setiap provinsinya. Sekarang Ibu memerintahkan kalian untuk menganalisis kayak gini. Tadi kan ada prefektur dan regensef. Apa itu prefektur? Apa itu regensef? Seperti itu. Ibu akan memberikan ini, setiap anak akan Ibu kasih satu lembar masing-masing. Ya. Sudah menerima semuanya ya, masing-masing satu anak ya, satu ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi untuk kalian mendiskusikan itu dengan diri kalian sendiri. Cari dari buku, dari internet, dari jurnal, segala apa, yang penting nggak boleh buka yang lainnya. Silakan. Sudah? Apakah ada yang berani maju atau di tempat sudah Bapak pinjam ya Miss ya? Ada yang berani nggak menjawab bagaimana hasil analisis kalian? Siapa? Ibu tunjuk dari absen. Rahmat Agung. Silakan dari situ saja nggak apa-apa. Apa itu prefektur? Jadi, Ibu tambahi di sini. Yang pertama kan wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi 9 prefektur dan 30 regensef. Di apa itu prefektur? Prefektur pada masa penjajahan itu setara dengan provinsi pada saat ini. Dan regensef itu bersama dengan posisi sebagai kabupaten. Jadi pada masa Hindia Belanda itu sama dengan dibagi menjadi 9 kabupaten dan 30 regensef. Nah ini bisa kalian sendiri cari sendiri ya, 9 prefektur itu apa saja bisa kalian cari sendiri. Nah dampaknya yang masih bisa kita pakai saat ini yaitu sama-sama dibagi menjadi provinsi dan kabupaten dengan tapi banyaknya berbeda, yaitu sekarang 32 atau 34 ya, 34 kayaknya sekarang. Jadi 34 provinsi dan banyak kabupaten di setiap provinsinya. Yang kedua yaitu tiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang merupakan orang Eropa. Sedangkan pada masa Indonesia saat ini itu provinsi dipimpin oleh gubernur dan dipilih melalui rakyat, jadi enggak dari orang Eropa. Sedangkan kalau regensef pada masa penjajahan bangsa Eropa itu dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Sedangkan kalau di Indonesia masa ini bupati itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu, jadi enggak hanya dari kalangan atas saja, semua orang bisa menjabat sebagai bupati. Dan serta prefektur dan regensef berada di naungan gubernur jenderal. Kalau sekarang bupati dan gubernur itu ada di bawah presiden. Kalau pada masa penjajahan bangsa Eropa yang ketiga ya, gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan pada masa Indonesia saat ini sebagai pemimpin tertinggi pemerintah Indonesia adalah siapa? Presiden. Betul, presiden. Jadi beda ya antara penjajahan bangsa Eropa dengan masa Indonesia saat ini. Yang terakhir yaitu gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan,
gospel itu menyebarkan agama. Nah, agama yang dimaksud yaitu agama Katolik. Ibu tulis ya, semangat 3G. Agama yang kedua yaitu Protestan. Nah, kalau agama Protestan ini disebarkan di Indonesia ketika pada masa Raffles, pada masa Inggris, penjajahan Inggris. Paham? Paham. Apa ada yang ditanyakan? Ini masih banyak dampak-dampak yang lain, tapi akan Ibu berikan sebagai penugasan. Yang keempat yaitu ada pada dampak ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini kita bisa melihat adanya uang. Pada masa sebelum penjajahan Eropa itu sudah ada uang, sudah mengenal uang. Pada masa Hindu Buddha, Islam juga sudah ada uang, tapi hanya uang logam yang sederhana berupa simbol-simbol. Jadi kayak lingkaran terus itu gambar apa gitu, cuma gitu aja. Nah, pada masa Eropa datang ke Indonesia, itu kan ada kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Nah, itu salah satunya yaitu ada kebijakan sewa tanah. Nah, karena adanya sewa tanah tersebut itu memunculkan namanya uang kertas. Kalau sebelum penjajahan itu namanya uang logam. Kalau setelah datangnya Eropa itu adanya uang kertas. Nah, adanya uang kertas tersebut itu membuat didirikannya perbankan-perbankan di Indonesia. Siapa di sini yang tahu perbankan pertama di Indonesia itu apa namanya? Bank apa? Ada yang tahu? Tahu Is? Nggak tahu apa itu. Lupa. Perbankan pertama yaitu The Javaske Bank. The Javaske Bank. Nah, karena adanya The Javaske Bank itu pada masa itu dijadikan sebagai bank sentral, sebagai pengedaran uang, mengatur peredaran uang, terus mengatur keluar masuknya uang, mengatur percetakan uang seperti itu. Nah, tapi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini tuh ditutup, jadi digantikan dengan bank-bank bentukan Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, The Javaske Bank ini dikembangkan lagi menjadi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia saat ini fungsinya masih sama dengan The Javaske Bank, yaitu sebagai bank sentral. Paham? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Selain itu, pada masa penjajahan kan ada masa sewa, ada masa tanam paksa ya. Nah, pada masa tanam paksa ini kan banyak terjadi perkebunan. Nah, perkebunan ini membuat kita dikenalkannya dengan tanaman ekspor. Seperti apa saja tanaman ekspor itu? Ada tebu, kopi, kelapa sawit, kayak gitu. Nah, adanya perkebunan di wilayah Hindia Belanda itu membuat dibangunnya infrastruktur seperti jalan raya, air, panabukan, dan juga kereta api.
Jadi kayak Sutomo dan teman-temannya yang mendirikan Sutomo itu bersekolah di Sofia. Dan ternyata Sofia itu merupakan cikal bakal dari Universitas Indonesia saat ini dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Siapa sih yang nggak pengen sekolah di UI ya? Jadi ternyata UI itu merupakan dampak dari adanya penjajahan. Selain itu Ospia itu apa? Ospia itu sekolah calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil. Nah, kalau THS itu apa? THS itu sekolah tinggi teknik. Jadi THS ini merupakan cikal bakal dari adanya perguruan tinggi ITB di Bandung. Siapa yang ingin kuliah di UI ataupun di Bandung, di ITB, siapa yang pengen? Pasti semuanya pengen ya. Kita doakan bareng-bareng semoga semuanya keterima di perguruan tinggi yang diinginkan masing-masing. Itu adalah dampak-dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah penugasan. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelas berapa ya siswanya? 16 siswa ya? Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok saja. Tolong dicatat baik-baik ya. Adam Surya, Afina Fitriani, Difta Iza masuk kelompok 1. Sudah? Fitratun Nafisa, Irma Atul, sama Iswatun masuk kelompok 2. Selanjutnya Muhammad Abdillah, Rahmat Agung Firmansyah, Rizky Anastasia masuk kelompok 3. Sudah? Setia Panca Indah Bekti, Vivi Hidayatun Nikmah sama Wahyu Fajar masuk ke kelompok 4. Yudita Istihani, Yuwan Salsabila, Zahra Ayu masuk ke kelompok 5. Sudah? Ada yang masih kelewat tadi? Sudah paham semuanya ya? Kelompoknya masing-masing. Nanti Adam Surya sama Irma Atul Nufianti tolong dikasih tahu ya kita kelompoknya ya. Sekarang Ibu jelaskan lembar kerja peserta didiknya. Di sini Ibu mempunyai 2 lembar. Lembar pertama berisi aturan pengerjaan. Di sini sudah Ibu catatkan yang pertama. Setelah dijelaskan oleh guru, bagilah siswa menjadi 5 kelompok. Tadi Ibu sudah bagi ya. Yang kedua yaitu setiap kelompok memiliki tema yang berbeda. Dicatat, kelompok 1 dampak politik, kelompok 2 dampak budaya, kelompok 3 dampak ekonomi, kelompok 4 dampak sosial, dan kelompok 5 dampak pendidikan. Sudah paham? Yang ketiga, siswa menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia selain yang belum dijelaskan oleh guru. Jadi kalian tidak boleh menganalisis dampak-dampak yang sudah Ibu jelaskan tadi. Harus yang lain. Yang keempat, siswa diperbolehkan menggunakan sumber apapun yang jelas, baik dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh pakai sumber yang hoax kayak Wikipedia kan bisa semua tulis di situ. Jadi nggak boleh ya pakai Wikipedia kayak gitu. Yang kelima yaitu setelah berdiskusi kelompok bersama-sama mempresentasikannya di depan kelas. Paham? Jadi presentasi ini berlaku untuk minggu depan. Sekarang Ibu memberikan kalian ini sebagai tugas kelompok di rumah. Jadi besok minggu pertemuan selanjutnya langsung presentasi. Hasil diskusi kalian bisa dituliskan di lembar kedua. Paham? Ibu akan membagikan satu kelompok hanya mendapat 1 lembar saja. Paham ya? Ini kelompok 1. Ini tolong dibagikan ke kelompok yang lain ya. Sudah cukup pembelajaran dari Ibu, tapi
Nama politik tadi ada apa aja? Ayo. Politik etis, Politik etis itu termasuk ke dalam pendidikan, ada juga kayak transmigrasi juga masuk di. Kalau transmigrasi dalam politik etis itu juga termasuk dalam bidang sosial. Nah, itu nanti bisa kalian lakukan di penugasan kalian. Kayak gitu. Kita tadi ya kayak politik kita belajar tentang sistem pemerintahan, terus di ekonomi kita belajar tentang uang kertas, adanya tanaman-tanaman baru, terus di bidang sosial kita belajar tentang agama Protestan dan Katolik, di pendidikan kita belajar tentang perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang didirikan pada masa penjajahan. Bidang budaya kita juga belajar tentang bahasa serapan, dari adanya tarian, adanya musik, gaya arsitektur kayak gitu banyak ya. Nah, ibu ingin kalian tidak melupakan begitu saja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian harus terus membaca, harus mencari tahu ya. Kuncinya di sini kalian harus kepo. Kalian terus mencari tahu ya. Kayak kalian kalau mencari tahu kan pasti kalian tuh membaca. Kayak kepo ini apa ya? Jadi kalian